Halo, bersama lagi Ramen Boy di sini. Hari ini aku mau bahas lagi topik-topik yang lebih menarik dari yang kemarin ya. Nah, tapi sekarang aku akan berusaha buat bahas yang lebih menarik ya. Aku udah ngumpulin topik dan juga riset, cari-cari nih topik yang bagus dibahas untuk kalian semua dan untuk aku sendiri. Kira-kira apa ya? Nah, kebetulan aku punya isu nih sekarang ini, emang aku lagi agak bingung dan stuck ya. Stuck ini tuh tentang permasalahan niat main sosmed tuh buat apa gitu. Nah, itu tuh simpelnya kayak gitu ya. Nah, ini pokoknya yang lebih spesifiknya aku mau bahas di Instagram khususnya. Jadi aku tuh kemarin lagi iseng-iseng banget, iseng-iseng buat scroll-scroll sosmed gitu ya, scroll-scroll Instagram, dan aku melihat foto aku sendiri di situ. Tapi aku nanya-nanya kenapa ini tiba-tiba ada foto yang bagus dan banyak seperti itu gitu. Dan aku mikir niat ini tuh apa sih sebenarnya, niat aku upload foto dan video tuh untuk apa sebenarnya? Apakah cuman sebagai hiasan untuk sosmed aku yang kosong gitu, yang sepi, atau emang sekedar ya gabut pengen upload, atau cuman ya gimana ya, jadi cuman dipasang aja gitu, jadi bingung gitu loh. Atau misalnya yang lain yang lebih ekstrem tuh, apakah kita haus validasi kah begitu? Oh tidak mungkin. Jadi aku tuh bingung gitu tuh, sampai aku berpikir semalaman dan aku arsip-arsip itu semua foto saking aku bingung ya itu harus gimana. Aku tuh takutnya sombong dan berbangga diri gitu, sedangkan itu tuh hal yang gak diperbolehkan dan gak baik ya tentunya. Jadi aku sekarang mau bahas ini nih sama kalian. Kira-kira bagusnya gimana ya kita bahasnya? Nah, jadi yang pertama tuh kita dari sisi psikologi aja ya. Jadi kita tuh ke upload foto kan pasti ada niat tertentu ya. Kayak misalnya kalau kita mau upload foto tuh, siapa tahu kita butuh validasi orang lain kah? Atau misalnya kita lagi nemu foto bagus pengen diupload aja gitu. Kan ada berbagai mungkin yang bisa terjadi gitu ya. Jadi sempat bingung juga ini harusnya gimana sih baiknya gitu. Harusnya tuh sosmed itu digunakan sebagai apa sih gitu. Nah, yang pertama aku mau kasih tahu fungsi sosmed yang pertama nih. Nah, yang aku tahu tuh sebenarnya fungsi sosmed itu ada 5 ya, 5 poin. Yang pertama tuh biasanya sosmed digunakan sebagai media komunikasi ya. Kalau misalkan komunikasi itu emang nggak diragukan lagi kalau sosmed memang jagoannya. Karena sekarang kan model udah canggih-canggih banget, kayak dari handphone, dari teknologi, dan semuanya sudah benar-benar dipermudah ya. Dengan adanya juga AI yang terbaru nih, benar-benar itu bisa merubah banget kehidupan kita yang biasa-biasa aja jadi luar biasa gitu. Itu yang pertama tuh sosmed ya, sosial media yang mungkin dijadikan sebagai media komunikasi. Yang kedua, sosmed itu digunakan sebagai media memberikan informasi ya. Jadi selain bisa ngasih komunikasi ke orang lain, kita juga ngasih informasi nih, berupa berita atau misalnya seperti konten-konten ya, konten-konten yang bermanfaat, entah dari itu contohnya mental health, atau misalnya konten-konten yang bisa memberikan improve self gitu, kayak pengembangan diri dan lain-lain, itu banyak banget. Sebagai media informasi yang kedua ya. Yang ketiga juga bisa sebagai media untuk berlomba-lomba atau media sebagai mencari ini cuan. Jadi misalkan kalau di sosmed tuh bisa kita pakai sebagai apa ya, mencari uang radahnya gitu modenya. Karena kan di sosmed juga kita bisa powerful banget kalau kita bisa menggunakannya. Semisal kita mau bikin konten atau misalnya kita mau membuat foto-foto bagus seperti modeling dan juga hal-hal yang bisa apa sih, jadi orang tuh mandang ke sosmed kita tuh jadi bagus itu. Jadi intinya ada yang hire atau yang penasaran, jadi kita jadi di endorse lah intinya gitu. Itu dapat duit juga ya, itu sebagai media mencari cuan ya, intinya itulah kasarnya deh. Yang keempat juga sebagai media buat kita memberikan apa ya, sharing ilmu ya. Sharing ilmu tuh seperti tadi sih poin kedua itu yang memberikan informasi. Jadi kalau sharing ilmu ini jadi lebih banyaknya di apa namanya, di explore. Itu mau berupa tulisan, teks, atau mau berupa video, mau berupa suara dan lain-lain, semuanya sudah lengkap di situ. Kamu tinggal cari aja mau topik yang seperti apa, sudah lengkap banget di sosial media sekarang ya. Yang terakhir, aku pikir ini yang paling gimana ya, agak tabu tapi mungkin harus aku bilang. Jadi kayak media untuk pamer ya. Jadi gimana ya, aduh aku juga bingung sebenarnya. Mungkin manusiawi ya, ketika orang mau upload foto atau mau memamerkan itu video, entah itu apa berupa dokumen apapun, itu pasti aja ada tersirat kayak kita tuh butuh validasi orang lain, kita butuh penilaian, dan juga kita pengen kayak like dan komen tuh pasti juga pengen gitu loh. Di sisi lain kita juga nggak boleh buat memamerkan diri untuk berlebihan, itu nggak boleh. Kita juga punya privacy, kita juga punya hal yang nggak harus diumbar gitu loh.
Sedangkan kalau misalnya kita punya foto yang bagus terus di-upload atau dilihatkan orang banyak tuh, takutnya ini parah-parahnya tuh kita akan berbangga diri dan sombong gitu. Itu sangat tidak diperbolehkan dimanapun. Dalam sisi agama maupun sisi sosial itu nggak baik banget ya. Nah, jadi kita harus yakinin bahwa kalau misalkan kita mau upload sesuatu atau misalkan mau membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu ini untuk apa tujuannya gitu. Tujuannya kah ini bisa bermanfaat buat orang lain, atau misalnya sekedar hiburan, atau kita cuma gabut-gabut aja pengen upload gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah sampai di mana kita pamer bener-bener kehidupan kita atau dengan fake gitu ya, istilahnya kan kalau misalkan di real life tuh kadang-kadang kita emang gak sesuai sama kehidupan sosial media ya. Kalau sosial media tuh bisa aja lebih keren daripada yang real life-nya, jadi enggak banget gitu. Jadi kita penuh fake ya pokoknya di dunia sosial media tuh. Jadi kita usahakan buat enggak terlalu membagikan semua hal gitu loh. Ini enggak menjudge atau enggak menyuruh kalian buat berhenti seperti itu, enggak. Aku cuman kasih warning atau cautions aja biar kalian lebih aware ke diri kalian sendiri, karena itu berbahaya sekali ya. Karena sekarang juga enggak hanya teknologinya yang berkembang, tapi juga teknologi lain loh, darknya gitu istilahnya tuh, kayak pencurian data dan lain-lainnya tuh lebih ikut berkembang juga ya, nggak cuman sisi positifnya aja, negatifnya pun ikut berkembang. Jadi aku pikir kamu harus mempertimbangkan lagi niat-niat yang baik. Dan aku sarankan buat kamu kalau mau share sesuatu yang bermanfaat biar lebih orang tuh jadi sosial media tuh menjadi media yang benar-benar powerful yang bisa digunakan oleh semua orang, semua halayak dan juga semua umur ya. Nah, mungkin itu aja kali ya yang bisa aku bahas, tapi aku harap ini tuh ada interaksi lagi loh di kolom komentar. Aku senang banget kalau misalkan kalian bertanya-tanya dan juga mau menyanggah apa yang aku katakan, atau bisa juga kamu mau ngasih inspirasi atau ya yang lain-lain itulah, semacam itulah. Boleh banget di komen-komenin aja, karena aku juga butuh banget validasi, dalam artian validasi yang positif ya, validasi yang bisa membangun dan juga bisa bikin aku aware lebih lagi untuk membuat konten yang bermanfaat. Oke, itu aja ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya, karena aku adalah YouTuber pemula, tapi nggak YouTuber juga sih, cuman pengen ngonten aja gitu loh. Oke, thank you banget yang udah nonton hari ini. Aku senang banget buat interaksi lagi sama kalian. See you in next video. Goodbye.